Selamat datang di channel saya, Kanza Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan menelisik sedikit tentang isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini menjawab keresahan dan pertanyaan teman-teman honorer semua, apakah nanti honorer akan betul-betul akan dipetakan pada tahun 2024 ini. Dan ternyata memang telah dijawab di dalam undang-undang ini, sudah tertera pasal yang sudah menyebutkan bahwa nanti tenaga honorer paling lambat penataannya akan ada di tahun 2024, paling lambat Desember ini. Pemerintah menyiapkan rancangan peraturan pemerintahnya, sehingga nanti kami akan bahas, mungkin ada konsinyering lagi. Intinya adalah kami menginginkan peraturan pemerintah itu harus detail, harus jelas, ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorer. Yang pasti kan tadi sudah juga disampaikan bahwa tidak akan ada penghapusan tenaga honorer selama status mereka atau konsep penyelesaiannya tidak jelas. Nah, nanti formatnya memang sementara ini kan kita kan sudah mengenal bahwa ASN itu terdiri dua, PNS dan P3K. Nah, bagaimana nanti mereka ini semua diangkat statusnya menjadi P3K. Nah teman-teman, berita tersebut saya ambil dari kanal DPR RI. Jadi di situ dijelaskan bahwa nantinya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini nanti akan pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah yang memang sedang digodok nanti untuk dilaksanakan bagaimana mekanisme penataan dalam untuk waktu dekat, honorer. Setelah reses, di hari pertama reses kami akan agendakan rapat kerja lagi dengan Menteri Pan-RB, dan kami minta selama masa reses ini pemerintah menyiapkan rancangan peraturan pemerintahnya, sehingga nanti kami akan bahas, mungkin ada konsinyering lagi. Intinya adalah kami menginginkan peraturan pemerintah itu harus detail, harus jelas, ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah tenaga honorer. Jadi di pasal 66 ini disebutkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Dan juga di sini sudah dijelaskan bahwa yang namanya ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Sudah jelas bisa dibaca di pasal 1 di undang-undang ini ya. Jadi teman-teman, berdasarkan jenis ASN ini berarti P3K memang masuk dalam ASN. Jadi jika mengacu pada pasal 1 tadi, di sini di pasal 21 pegawai ASN itu berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non material. Jadi di sini nanti hak-haknya akan mendapatkan penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas serta jaminan sosial. Nah, di pasal tadi belum menjelaskan jaminan sosialnya itu seperti apa, dan di sini di pasal penjelasan disebutkan bahwa jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Jadi ini bisa dipastikan bahwa karena manajemennya masih satu, manajemen ASN yang di dalamnya ada PNS dan P3K, maka di sini ada jaminan bahwa untuk P3K akan mendapatkan juga jaminan sosial yang sama dengan PNS, bisa mendapatkan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi teman-teman, kita tinggal menunggu peraturan pemerintah yang akan menyatakan lebih jelas lagi tentang bagaimana peraturan pelaksanaan yang akan nanti ditetapkan sebagai peraturan yang
merupakan implementasi dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini. Jadi teman-teman yang juga selalu bertanya kapan ini peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini akan diterbitkan, jadi kita bisa lihat di pasal 68 ini bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Jadi undang-undang ini kan diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2023. Jadi sekarang ini memang sedang dibuat peraturannya oleh pemerintah. Jadi paling lambatnya adalah 6 bulan. Nanti diperkirakan nanti berarti sebelum pertengahan tahun peraturan pemerintah yang mengatur tentang ini sudah jadi, dan diharapkan jadi di awal tahun sudah ada untuk bisa mulai melaksanakan penataan tenaga honorer untuk semuanya menjadi ASN. Nanti mekanismenya apakah nanti menjadi P3K penuh waktu, menjadi PNS atau menjadi P3K paruh waktu, itu nanti akan ada di peraturan pemerintah. Mana nanti mereka ini semua diangkat statusnya menjadi P3K, tapi nanti ada konsep baru. P3K itu ada P3K penuh waktu dengan paruh waktu. Nah, ini yang kita minta nanti detailnya seperti apa konsep pemerintah itu. Oke, yang berikutnya akan saya bahas adalah beberapa juga pertanyaan yang sudah sering masuk ke saya, bahwa apakah nanti karena ada penataan honorer yang begitu besar, apakah nanti nasib fresh graduate dan yang dari pihak swasta itu nanti tidak akan bisa menempati jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan, karena untuk tenaga honorer sudah ditutup, dan juga otomatis nanti kebutuhan-kebutuhan yang ada itu sudah dipenuhi dengan honorer-honorer yang sudah ada. Jangan khawatir teman-teman semua, jadi ini di pasal 36 ini sudah menjamin bahwa setiap instansi pemerintah nanti mengumumkan secara terbuka adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon pegawai ASN, dan juga di pasal 37 ini bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN. Jadi di sini nanti semuanya bahwa dalam perekrutan itu pemerintah pastinya akan membuka untuk fresh graduate dari pihak swasta, jadi tidak hanya diisi dari para honorer yang sudah bekerja pada instansi pemerintah saja. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah apakah nanti ketika ini sudah disamakan P3K dan PNS menjadi ASN, apakah nanti sama untuk menduduki jabatan manajerial, apakah bisa untuk P3K. Nah, di sini pasal 34 dijelaskan bahwa jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diutamakan diisi oleh PNS. Jadi tetap diutamakannya oleh PNS. Jadi nanti ada jabatan manajerial dan jabatan non manajerial tertentu dapat diisi oleh P3K. Jadi nanti hanya jabatan-jabatan manajerial tertentu saja yang bisa diisi oleh P3K. Nah, nanti bagaimana ketentuannya, jabatan yang seperti apa yang bisa diisi oleh P3K akan diatur dalam peraturan pemerintah. Sama halnya juga dengan ketentuan mengenai ruang lingkup, tugas atau jabatan dan mekanisme bekerjanya P3K, nanti tentang bagaimana kontrak dan lain sebagainya nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi teman-teman semua, yang bisa kita lakukan saat ini adalah menunggu peraturan pemerintah yang sedang dibentuk oleh pemerintah itu jadi, dan semoga nanti keberpihakan dan keadilan bagi tenaga ASN baik PNS ataupun P3K akan betul-betul adil dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan semua. Yang pasti yang patut kita kawal agar tidak lagi terjadi pembengkakan tenaga honorer di pemerintah yang kemudian akhirnya menjadikan fresh graduate ataupun dari pihak swasta tidak bisa masuk karena terlalu banyaknya tenaga honorer. Maka yang perlu kita kawal adalah yang di sini, yaitu pasal 65 terkait larangan bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Jadi
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melaksanakan pengangkatan pegawai non-ASN. Pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti sudah akan diberikan sanksi ya bagi siapapun itu pegawai pemerintahan yang mengangkat tenaga non-ASN menjadi untuk mengisi ASN, dalam arti adalah untuk mengisi jabatan yang ada di yang lalu-lalu kita kenal dengan nama honorer. Jadi demikian teman-teman semua, kita mengulik sekilas tentang Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur tentang aparatur sipil negara ini akan segera diterbitkan, dan semoga peraturan pemerintahnya itu banyak menguntungkan para honorer dan juga untuk semua warga Indonesia yang ingin menjadi ASN juga mendapatkan kesempatan yang sama. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga share agar channel saya ini bisa berkembang lebih baik lagi dan dapat memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat bagi semuanya. Thank you and see you.